subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Dian Rahmani SSI SPD, yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Sri Astuti, yang saya hormati para guru dan jajaran TK Robani Denpasar, yang saya hormati Ketua Komite Ibu Ruli Oktavianti, yang saya hormati para komite dan korlas TK Robani Denpasar, dan yang saya hormati seluruh wali murid TK Robani Denpasar. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi syafaatnya berupa nikmat sehat, kecukupan, rezeki, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian rutin wali murid yang kami adakan setiap 1 bulan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua di acara pengajian rutin wali murid TK Robani Denpasar dengan tema Edukasi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini. Kami angkat tema ini dikarenakan hasil dari data pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan bulan lalu, sebagian besar bermasalah pada gigi. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya Indar akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan MC, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Yang ketiga acara inti diisi oleh Ibu Dr. Gigi Sri Astuti, dan yang keempat tanya jawab. Kelima penutup. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama, dengan harapan semoga pengajian ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Bunda Alfian dan Bunda Faiz. Saya persilakan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayn wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal juruha qisas. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Maka itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Bunda Alfian dan Bunda Faiz. Semoga apa yang sudah dibaca membawa barokah bagi kita semua yang hadir saat ini. Amin. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr.
Dr. Gigi Sri Astuti. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir di sini. Ini pertama kalinya datang ke Roba ini, padahal saya tangga nih. Anak saya di anak emas gitu. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bertemu di sini ya ibu ya. Baik, jadi saya diminta untuk sharing tentang kesehatan gigi anak. Jadi kebetulan saya ini sebenarnya ibu rumah tangga, jadi kerja sampingan saya dokter gigi. Jadi sebenarnya kerja utama saya ibu rumah tangga begitu. Jadi saat ini saya ingin berbagi sedikit ilmu saya tentang perawatan kesehatan gigi anak usia dini. Baik, jadi usia dini itu batasannya usia berapa ya Bu? Jadi kalau dari beberapa sumber ada yang mengatakan usia dini itu 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 8 tahun. Tapi saya ambil yang berdasarkan peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013, yaitu anak usia dini adalah batasannya dari bayi baru lahir hingga anak-anak yang belum genap 6 tahun. Jadi kira-kira 0 sampai 6 tahun gitu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang gigi nih, kayaknya kita perlu tahu dulu nih rongga mulut kita nih isinya apa aja sih? Nah, tuh kalau dibuka mulutnya, jadi rongga mulut itu pertama bibir, terus ada gigi, terus di atas ada langit-langit mulut. Jadi langit-langit mulut itu yang di bagian depan itu dia namanya palatum keras, jadi memang keras strukturnya. Terus yang agak belakang nih, lebih ke belakang itu palatum lunak, jadi lebih lunak memang. Kemudian ada tonsil. Kalau tonsil kita tahunya amandel. Terus yang di tengah-tengah tuh yang digantung kecil itu tuh namanya uvula. Jadi itu fungsinya itu untuk mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian ada gusi dan ada gigi. Jadi yang kita bahas, yang lebih banyak kita bahas nih hari ini adalah tentang gigi. Begitu. Nah, kenapa sih rongga mulut itu penting? Karena rongga mulut adalah gerbang awal proses pencernaan. Terus juga salah satu pintu masuk bakteri dan virus ke dalam tubuh. Jadi masuknya tuh lewat mulut. Makanan juga begitu. Bakteri dan virus juga begitu, baik bakteri yang baik maupun yang jahat. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kelainan pada rongga mulut dapat juga menimbulkan beberapa kelainan di organ tubuh lainnya. Seperti itu. Makanya penting juga kita untuk menjaga kesehatan rongga mulut. Baik, berikutnya kita fokus ke gigi. Jadi gigi yang kecil itu, ibu-ibu, kalau dibelah, dalamnya kayak begini nih. Jadi berlapis-lapis. Masya Allah ya, Allah tuh menciptakannya benar-benar detail gitu. Dari yang benda yang kecil banget tapi fungsinya luar biasa dan detail sekali. Lapisan luarnya itu namanya enamel atau email. Jadi ini adalah lapisan gigi terluar yang menyelubungi permukaan gigi. Warnanya putih. Terus ini adalah email ini menariknya adalah bagian paling keras dari tubuh manusia. Jadi mengandung mineral hidroksiapatit. Fungsinya adalah melindungi gigi. Jadi email ini lebih keras daripada tulang. Terus ada lapisan tuh yang di di bawah permukaan akar tuh. Kalau email kan dia di atas nih, di mahkota. Nah kalau yang ke bagian bawah itu tuh dari yang gusi paling atas sampai ke bawah akar tuh ada lapisan namanya sementum. Jadi sesuai namanya ini lapisan semen yang melindungi akar gigi, tapi strukturnya tidak sekeras dan tidak setebal email. Jadi dia tertutup tulang rahang dan gusi. Itu yang rongga-rongga itu tuh tulang rahang Bu. Terus kalau warnanya pink itu gusi. Jadi dia ngikat gigi. Terus ada
ada apa lagi tuh? Oh, di bawahnya email itu lapisan yang kedua adalah dentin. Jadi dentin ini adalah lapisan terluas. Jadi meliputi seluruh panjang gigi dari mahkota sampai akar. Kalau email kan ada cuma di atas saja di mahkota. Kalau ini dari mahkota sampai akar. Jadi dentin ini adalah pelindung kedua setelah email, warnanya kekuningan. Gitu. Terus biasanya kalau misalnya ada gigi yang lubang tuh ngilu gitu, itu berarti lubangnya itu udah sampai, jadi dentinnya sudah terbuka. Jadi memang dentin ini sensitif. Gitu. Nah di dalamnya dentin, di bawahnya dentin lagi itu di dalamnya bagian paling dalam itu ada namanya kamar pulpa atau rongga pulpa. Nah ini nih, jadi di dalamnya ini isinya pembuluh darah dan syaraf. Makanya kita bisa rasain ngilu, nyeri, karena di dalamnya memang ada pembuluh darah dan syaraf. Jadi memang gigi yang kelihatannya keras, dalamnya itu kayak begini Bu, gitu. Oke, nah oh iya tuh ada di atas kamar pulpa dan di bawahnya yang di dalam akar itu namanya saluran akar. Di bawah, paling bawah itu akar itu tuh kelihatan tuh nyambung, ada syaraf dan pembuluh darah, semuanya saling sambung menyambung dengan gigi sebelahnya, terus dengan pembuluh saraf yang ke kepala, jadi semua saling terkait begitu. Nah, karena ini anak usia dini ini 0 sampai 6 tahun, jadi bahasan kita ini lebih banyak ke gigi susu gitu. Bagaimana sih gigi susu itu tumbuh? Jadi diawali dari perkembangan tulang rahang. Jadi tulang rahang ini memang disiapkan untuk tempatnya gigi-gigi. Kemudian, nah bagian gigi yang pertama kali terbentuk itu namanya dentin. Itu terbentuknya saat usia 6 minggu dalam kandungan. Jadi dalam kandungan itu gigi sudah mulai terbentuk bagian gigi. Kemudian mulai erupsi, jadi erupsi itu maksudnya mulai keluar. Itu saat bayi berusia 6 sampai 8 bulan. Jadi diawali dengan gigi depan rahang bawah. Dan tumbuh lengkap hingga anak usia 2 tahun atau lebih. Nah, kemudian usia 5 sampai 6 tahun mulai tuh ganti sama gigi tetap. Jadi gigi dewasa ya. Dibilangnya gigi tetap atau gigi permanen. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu. Jadi fenomena pergantian fenomena tumbuh gigi ini nih fenomena alami. Jadi sangat bervariasi tiap anak, tapi memang ada batasan normal yang perlu dijadikan patokan supaya nanti kalau misalnya ada kelainan ibu-ibu bisa deteksi lebih awal gitu. Gigi susu itu adalah gigi sementara yang nantinya akan digantikan oleh gigi tetap. Kita tadi ya yang diganti nanti mulai diganti umur 5 sampai 6 tahun. Bu, kecepatan nggak sih saya ngomongnya? Enggak ya? Jangan ngantuk ya Bu. Banyak ini. Susah ringkesnya, banyak banget. Ternyata tuh gigi anak-anak yang cuma sedikit itu kompleks gitu. Masalahnya banyak juga. Nah, jadi jenis gigi ini menurut letak dan fungsinya. Paling depan namanya gigi seri, jadi yang 4 gigi depan itu bentuknya seperti pahat. Fungsinya untuk memotong makanan. Kemudian yang di sampingnya, yang seperti di sampingnya gigi seri itu ada gigi taring. Sesuai namanya seperti taring, bentuknya runcing dan untuk menyobek makanan. Kemudian ada gigi geraham kecil atau premolar kalau istilah medisnya, itu fungsinya untuk menghaluskan makanan. Kemudian yang paling belakang yang gigi yang besar-besar itu namanya gigi geraham besar atau molar, itu fungsinya juga untuk menghaluskan makanan dan lebih lebih halus gitu. Karena sesuai dengan besaran permukaan kunyahnya yang lebih besar. Gitu. Ya. Sorry. Nah itu Bu, gigi susu ya. Itu ada gigi susu dan gigi tetap yang bawah. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya
Nah, jadi jadi nggak semuanya jenis gigi ini nih ada di gigi susu, begitu. Gigi susu jumlahnya 20. Nah, tuh bentuknya tuh kalau misalnya itu kecil-kecil, terus akarnya melebar. Kalau gigi dewasa nih akarnya muncul. Dan kalau dari warna berbeda. Kalau gigi susu tuh putih-putih, kalau gigi dewasa tuh lebih kuningan warnanya. Iya, agak kuning. Beda dengan gigi susu yang masih putih-putih, kecil lucu-lucu itu ya Bu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini urutan erupsi gigi. Jadi urutan keluarnya gigi susu ya. Kita bahasnya gigi susu. Gigi susu itu dikenalnya juga dengan gigi sulung. Jadi untuk yang duluan tumbuh itu rahang bawah, gigi depan di usia 6-10 bulan. Gitu, paling bawah nih gigi bawah depan yang keluar duluan. Kemudian disusul oleh gigi seri rahang atas dan rahang bawah yang gigi seri lateral, jadi samping. Jadi dibilang gigi seri sentral itu yang 2 di depan, yang 2 lagi di sampingnya itu lateral namanya, gigi seri lateral. Jadi ini apa namanya? Ini variasi ini bisa berbeda-beda tiap anak Bu, tapi memang batasannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya, kok anak saya umurnya udah lebih dari tabel ini nih, kok belum keluar ya giginya gitu. Tidak perlu khawatir, ibu bisa datang ke dokter gigi nanti bisa dicek gitu. Karena memang untuk untuk mengecek ada tidaknya bening gigi itu kita perlu ronsen panoramik dan seluruh wajah, seluruh rahang gitu. Jadi nanti kelihatan. Nah, ini ada nih di sini nih. Nah nih, itu ya ada lingkaran itu yang masih ada mahkota itu bening gigi Bu. Gitu. Nanti kalau misalnya dia udah siap erupsi atau keluar, itu nanti akarnya jadi terbentuk akar nanti dia naik terus ke dorong tuh yang di atas itu tuh yang kesundul itu gigi susu. Jadi ini benih gigi tetap mau keluar tuh dia tuh. Jadi disundul. Jadi disundulnya itu dia benih gigi tetap ini meresorpsi. Jadi meresorpsi tuh kayak menyerap akar gigi susunya. Makanya lama-lama tuh gigi susunya goyang. Begitu udah goyang banget, dia lepas, muncul deh si gigi tetap. Jadi prosesnya seperti ini, gitu kurang lebih. Tapi ada juga yang dia nggak pas, benih giginya nggak pas di bawah benih gigi tetap. Makanya ada tuh yang kasus yang misalnya, kok udah copot duluan nih gigi susunya, tapi kok nggak keluar benih gigi tetapnya, gitu. Jadi dia nggak pas di bawahnya benih gigi tetap, gitu. Atau dia yang misalnya yang keluarnya itu agak mundur, gitu kan, nggak pas. Jadi kayak giginya kayak bertumpuk gitu. Jadi dia benihnya nggak pas di bawah gigi susunya gitu. Nah, gigi susu tuh gigi sementara Bu, tapi penting untuk dirawat, untuk diperhatikan. Kenapa? Karena gigi susu ini merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak. Fungsi untuk pengunyahan. Jadi kalau gigi susunya baik, proses fungsi pengunyahannya baik, jadi nutrisinya didapatkan anak juga akan tercukupi. Kemudian ada fungsi fonetik atau fungsi bicara. Jadi gigi yang sehat memudahkan anak saat belajar bicara. Kalau misalnya giginya banyak kan yang udah ompong-ompong tuh ya anak-anak ya, ompong-ompong ini tuh yang grepes-grepes gitu, giginya kan ngomongnya kurang jelas tuh Bu, cadel-cadel gimana ya. Nah ini makanya penting untuk dirawat ini, karena dia salah satunya adalah fungsi fonetik juga bicara. Kemudian estetik, kan kalau giginya grepes-grepes kan kurang indah dipandang ya. Terus apalagi sih fungsinya? Nah, gigi susu juga mempengaruhi tumbuh kembang gigi tetap penggantinya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, yang seperti tadi foto yang tadi itu, jadi mempertahankan ruang bagi gigi tetap.
permukaannya. Jadi kalau misalnya udah lepas duluan, karena misalnya karena kelainan misalnya lubangnya terlalu besar gitu kan, belum waktunya lepas, dia udah lepas, jadi yang gigi yang di bawahnya ini bingung nih, dia mau keluarnya gimana, karena kan ada panduannya tuh kayak tadi yang di foto tadi ya, foto ronsen tadi gitu. Terus gigi susu yang bagus juga menambah rasa percaya diri anak, jadi anak masih pede. Nah, gigi susu juga penting sebagai sarana membentuk kebiasaan baik pada anak. Jadi membiasakan anak untuk merawat gigi susunya akan melatih kebiasaan baik, menjaga kesehatan gigi dan gusi, serta kebersihan rongga mulut. Gitu. Jadi penting ya Bu gigi susu ya, biarpun cuma sebentar di mulut, tapi buat panduan gigi tetap. Nah, ini nih saya sharing masalah-masalah yang sering saya jumpai di klinik ya. Sebenarnya tuh kelainannya gigi dan mulut nih banyak banget Bu, macam-macam. Cuma ini saya share yang paling sering saya jumpai di klinik. Nah, ini namanya lubang gigi, kalau bahasa medisnya karies. Jadi karies ini adalah substrat yang berupa sisa makanan atau minuman yang manis dan lengket yang menempel pada gigi dalam kurun beberapa lama, diproses oleh bakteri menjadi asam sehingga terjadi penurunan keasaman pada permukaan gigi, jadinya memudahkan gigi untuk terbentuk karies. Jadi gigi itu Bu, email ini memang lapisan yang keras, tapi kalau kena asam terus-terus, jadi maksudnya kalau misalnya habis makan nih kita kondisi mulut kita nih asam gitu. Kondisi mulut asam ini tempat yang sangat bagus untuk perkembangbiakan bakteri gitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu lama dibiarkan mulut ini dalam keadaan asam, lama-lama tuh emailnya akan rapuh gitu, akan rapuh, terkikis, mulailah terbentuk tuh lubang-lubang kecil. Kalau dibiarin nanti dia akan besar lama-lama gitu. Dan penyebabnya adalah ini, sisa makanan yang menempel, makanan minuman manis ya. Radang gusi, gambarnya nggak kelihatan. Radang gusi ini ciri-cirinya gusi kemerahan, agak membengkak itu agak. Jadi kalau gusi normal itu, kalau kita lihat di kaca tuh warnanya agak pink-pink pucet ya Bu ya, pink-pink pucet. Terus ujungnya tuh kayak lancip-lancip itu tipis ujung-ujungnya. Kalau misalnya udah membengkak, kalau udah radang ini atau gingivitis nama ininya, istilah medisnya, itu agak membulat tuh, tepinya agak membulat, terus warnanya kemerahan. Terus kalau misalnya kena sikat gigi tuh dia gampang berdarah, itu berarti udah tanda-tanda gingivitis. Tapi jangan khawatir, kalau gingivitis ini bisa sembuh kalau dilakukan tindakan pembersihan yang tepat gitu. Kemudian ada lagi nih, nah ini namanya plak. Kalau bahasa awamnya gigong gitu. Kalau bahasa kerennya plak. Jadi plak ini lapisan lengket yang menempel pada permukaan gigi. Kadang bisa juga nempel di gusi atau lidah. Isinya apa sih? Isinya sisa makanan, bakteri, mikroorganisme. Dan bisa hilang dengan sikat gigi. Jadi kalau kumur-kumur aja dia nggak hilang, tapi kalau sikat gigi dia bisa hilang. Gitu. Tapi plak ini kalau dibiarin lama-lama bisa mengeras, mengalami proses kalsifikasi namanya, jadi terbentuk karang gigi. Jadi karang gigi ini awalnya dari plak yang dibiarkan terlalu lama gitu. Nah kalau karang gigi udah nggak bisa tuh pakai sikat gigi biasa, jadi harus dilakukan di klinik gigi menggunakan alat khusus, alat ultrasonik namanya scaler gitu. Baru dia bisa mecah karang gigi. Jadi kalau misalnya pakai sikat gigi nggak bisa Bu. Sudah. Ini gangguan saat tumbuh gigi nih, ada kemerahan atau iritasi pada pipi, terus meningkatnya jumlah air liur. Jadi sebenarnya air liur anak itu tidak lebih banyak dari air liur orang dewasa. Jadi kalau misalnya dia udah mulai air liur kayaknya banyak banget nih, ngeces ya, kalau itu bilangnya ngeces ya. Kalau ngeces berarti mungkin giginya mau tumbuh, atau bisa jadi ada peradangan atau infeksi di dalam mulutnya gitu. Terus
susah tidur, biasanya kalau anak yang mau tumbuh gigi ya Bu rewel, terus hilang nafsu makannya, minumnya gitu. Nah bisa juga untuk apa namanya, untuk membuat si anak ini nyaman ya, misalnya dikasih benda-benda yang gampang digigit, yang agak keras. Jadi benda-benda yang agak keras ini juga bisa merangsang keluarnya gigi. Jadi erupsi gigi itu bisa terangsang oleh apa namanya, gigit-gigit benda yang agak keras gitu. Terus bisa juga dipijat-pijat gusinya, terus atau diolesin salep untuk mengurangi rasa sakit saat makan. Gitu. Kemudian berikutnya, nah ini gigi berjejal, giginya numpuk-numpuk. Tuh di depan gigi baby tooth itu berarti gigi susu, yang belakangnya gigi tetap. Jadi gigi tetapnya udah keluar, gigi susunya masih ada tuh, jadi numpuk ya giginya. Apa sih penyebabnya? Ada beberapa kemungkinan sebenarnya penyebabnya. Bisa juga dari, jadi ukuran gigi tetap ini memang lebih besar daripada gigi susu Bu, lebih besar. Jadi kemungkinan ukuran giginya lebih besar, tapi ruang yang tersedia ini rahangnya ini kecil, gitu. Dan ini bisa jadi dari faktor genetik juga bisa. Jadi kalau misalnya orang tuanya giginya berjejal, bisa tuh turun ke anaknya, gitu. Terus apa namanya, lepasnya gigi susu terlalu dini, itu kayak tadi ya, gigi susunya udah lepas duluan, terus jadi nggak ada panduan si gigi tetapnya, dia munculnya miring-miring deh, gitu, entah di depannya atau di belakangnya. Bisa juga penyebabnya adalah gangguan pertumbuhan rahang atau posisi benih gigi tetap tidak berada di atas akar gigi susu tadi, kayak foto langsung yang tadi. Kalau posisinya di atas gigi sul ya? Sama, bisa nggak di atas? Nah kalau udah ada misalnya udah ngeliat tuh anak saya nih kayaknya di atas giginya nih ada tanda-tanda kayak Lesti, sebaiknya Chelsea Olivia sama dokter gigi, mungkin nanti ada tindakan pencegahan yang bisa dilakukan sebelum pasang apa namanya, bracket ya, yang kawat yang nggak bisa dilepas tuh. Nah nih yang berikutnya nih, kaitannya abses kayak bisul Bu, jadi ada nanahnya gitu. Dia penyebabnya adalah infeksi bakteri di bagian akar gigi. Jadi tadi akar gigi itu di bawahnya tuh ada lubang kecil. Jadi kalau misalnya infeksi di dalam akar gigi itu tuh lama-lama kan dia jadi kalau bakteri itu masuk ke dalam tadi namanya pulpa, yang tadi itu sama pulpa itu, dia lama-lama akan terbentuk gas, terus terbentuk nanah. Karena gigi itu keras, kan ini susah tuh Bu keluar ke atas ya, karena keras. Dia akhirnya ke bawah tuh, ke lubang yang di bawah tuh, di bawah akar tadi ada lubang kecil itu, dia menyebar ke situ, masuk ke rongga-rongga tulang sampai akhirnya bisa keluar ke gusi. Tuh jadi bisul kayak gitu. Nah ini kalau dibiarin bisa menyebar ke gigi lainnya atau meluas sampai ke pipi. Jadi ada tuh yang anak kan pipinya sampai bengkak itu kasihan, itu berarti sudah meluas sampai ke pipi tanahnya, gitu. Berikutnya, nah siapa yang anaknya suka empeng, gedot? Jadi ini adalah kebiasaan buruk yang berpengaruh terhadap ibu. Jadi jadi penggunaan empeng atau pacifier itu tidak boleh dalam waktu yang lama Bu. Nanti takutnya anaknya itu tergantung sama empengnya. Jadi dia merasakan kenyamanannya itu dari empengnya, padahal sebenarnya fungsinya itu kan nggak ada ya Bu ya, biar nyaman, biar dia diem aja kan gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, American Dental Association itu merekomendasikan untuk empeng ini penggunaannya berhenti deh pas umurnya udah 2 tahun gitu. Jadi jangan dipakai lagi gitu. Takutnya nanti anaknya keterusan pakai sampai kayak gitu tuh giginya, jadi gigi depannya tuh dia kebuka gitu Bu. Jadi ini bukan hanya giginya, tapi bentuk rahangnya juga jadi berubah gitu. Tuh jadi depannya jadi nganak kan, jadi bolong, kayak bolong gitu ya, jadi rongga gitu. Tonggos tuh, jadi kalau kita bilang tonggos tuh itu salah satu penyebabnya bisa ini gitu. Dan kebiasaan selain penggunaan pacifier atau empeng atau isep jari nih, nah itu juga gitu. Jadi dua-duanya efeknya hampir sama, jadi nggak ada yang lebih baik gitu. Tadi kan kita udah lihat tuh kelainan-kelainan gigi ya. Ibu pilih yang mana nih? Anaknya maunya giginya yang kiri apa yang kanan? Banyaknya giginya yang mana anak-anak sekarang?
Kiri atau kanan? Kanan ya. Kalau anaknya gimana bu kenyataannya? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan juga. Alhamdulillah berarti bagus ya perawatan ini apa namanya ibunya di rumah. Loh, kok banjir? Nah, jadi untuk menyatetin gigi yang kanan itu kita bisa loh kita cegah, kita melakukan tindakan pencegahan. Pernah dengar kan bu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Lebih murah dan lebih efektif. Jadi mumpung anaknya masih kecil-kecil nih, kita lakukan tindakan pencegahan. Apa aja sih tindakan pencegahannya? Nah, itu jadi meningkatkan kepedulian orang tua terhadap tumbuh kembang anak, termasuk rongga mulut. Jadi orang tuanya nih udah belajar dan bisa diterapkan di rumah gitu. Jadi memang peran orang tua ini penting banget untuk apa namanya perawatan gigi anak. Terus yang kedua itu adalah kecukupan asupan mineral dalam hal ini kalsium pada masa tumbuh kembang anak. Jadi sejak dalam kandungan. Jadi kalsium ini berpengaruh ke pembentukan gigi sulung kecil yang kelak dapat mengganggu pertumbuhan email gigi tetapnya kalau misalnya kekurangan kalsium. Terus nah tuh tindakan pencegahan lainnya tuh yang penting salah satunya adalah memelihara kebersihan mulut. Caranya gimana? Sikat gigi dan flossing. Jadi pakai benang gigi. Jadi sebenarnya sikat gigi aja itu nggak cukup bu, karena kan sikat gigi itu dia nggak bisa menjangkau sela-sela gigi ya. Jadi memang perlu dibiasakan anak-anak untuk diajari menggunakan benang gigi. Flossing. Gitu. Karena memang apa namanya banyak kasus ya lubang gigi itu dimulainya dari sela-sela gigi itu karena kan nggak kelihatan ya. Gitu. Kenapa sih kita nggak pakai tusuk gigi aja tuh? Nah tusuk gigi itu kan ukurannya besar, lama-lama giginya renggang bu. Gitu. Terus bisa juga melukai gusi. Gitu. Kalau misalnya melukai gusi itu lama-lama gusinya, nah jadi infeksi itu. Karena kan luka ya, bakteri bakal masuk, bengkak gusinya. Gitu. Jadi memang kita perlu membiasakan diri dengan benang gigi ini. Gitu. Nah, terus cara lainnya memperkuat gigi dengan fluor. Fluor itu bisa didapat dari pasta gigi. Terus ada juga yang apa namanya aplikasi fluor di klinik gigi itu. Terus kalau misalnya di luar negeri itu dia dari air minumnya sudah mengandung fluor gitu. Kalau di Indonesia kayaknya belum ya. Gitu. Tapi juga kalau misalnya fluornya berlebihan juga nggak bagus. Jadi malah bisa membuat email gigi itu malah rapuh kalau kebanyakan. Jadi memang dia apa namanya konsentrasinya minim sekali gitu. Dan kalau misalnya fluor, kalau misalnya ketelan anak banyak-banyak pun juga apa namanya berbahaya juga. Jadi memang secukupnya aja gitu, sedikit aja. Tapi perlu, tapi memang harus dalam pengawasan ya. Kalau misalnya anak-anak yang belum yang masih kecil-kecil nih, kalau misalnya sikat gigi pakai pasta gigi ada fluornya tuh harus diawasi bu, gitu. Jadi memang bagusnya anak yang udah bisa meludah, gitu ya, udah bisa kumur-kumur, buang ludahnya itu boleh pakai pasta gigi fluor, ya. Nah, terus itu tuh kurangi makanan manis dan lengket tuh. Ayo. Siapa tuh yang lagi makan makanan manis dan lengket yang mikir bakti? Makan coklat ya? Dikurangi ya, biar giginya bagus. Apa sih yang perlu diperbanyak makannya apa sih? Makan buah-buahan, sayur ya. Yang manisnya tuh bukan manis buatan. Terus ini apa namanya? Nah, ini yang gak kalah pentingnya. Jadi kunjungan ke dokter gigi. Jadi sakitnya sakit bu, perlu nih tiap 6 bulan datang nih silaturahmi ya ke dokter gigi dong, mau cek dong gitu. Nah kalau untuk anak-anak kecil bu, apa namanya bisa diajaknya disarankan pemeriksaan gigi anak itu dimulai setelah gigi pertamanya muncul. Kalau kita kan biasanya kalau ada keluhan baru datang ke dokter gigi ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau anak dibawa ke dokter gigi pas dia belum ada keluhan gitu tuh tujuannya mengenalkan, membiasakan diri dengan suasana klinik gigi. Soalnya kalau ini apa namanya yang takut sama klinik gigi tuh bukan cuma anak aja, orang tuanya juga takut ya.
Jadi anaknya ikut-ikutan takut gitu. Gimana sih biar anak nggak takut ke dokter gigi? Nah itu pertama. Saya takut harganya mahal. Oh gitu. Berarti takut ya. Nangis. Betul. Apa namanya? Jadi biar nggak takut tuh anak dibawa ke dokter gigi. Nah terus ibu juga orang tuanya tuh jangan suka nakut-nakutin. Misalnya anaknya nggak mau apa nih? Biarin ya nanti ibu bawa loh ke dokter gigi gitu. Biar kita disuntik. Anak jadi takut bu gitu. Itu kan kalau zaman dulu gitu ya, orang tua zaman dulu, kita kan orang tua modern ya bu, jangan oh masih gitu, aduh ibu jangan dong, kan orang tua zaman kan harus gini dong. Jangan kalau ibunya takut, ibunya harus kelihatan berani gitu, jadi biar anaknya berani ya. Nah tuh menyikat gigi anak, kapan sih sebaiknya mulai menyikat gigi anak? Jadi sejak usia dini itu kita perlu menyikat gigi anak tentunya dengan bantuan dan pendampingan orang tua. Nah terus yang pertama tuh, yang paling atas tuh yang bayi baru lahir tuh. Nah bayi baru lahir tuh kan mau ada giginya ya, masih gusik. Tetep bu harus disikat, tapi sikatnya namanya diusap aja pakai kasa. Jadi di tangan kita tuh dibikin kasa bersih, kasa steril, dibasahin air anget, kita gosok-gosok deh pelan-pelan gusinya. Terus apa namanya lidahnya, langit-langitnya, terus pipi bagian dalam, gitu kan banyak sisa-sisa susu ya, gitu. Jadi kita bersihin. Kalau misalnya susunya nggak dibersihin, itu kan lama-lama bisa jamuran tuh mulutnya putih-putih, gitu. Nah itu disekat, gitu. Terus, nah kalau ya bayi yang baru tumbuh gigi tuh 6 sampai 8 bulan tuh, nah yang kiri itu samping bisa pakai sikat gigi yang silikon, kayak gitu. Orang tuanya tuh sikatin, kan giginya udah mulai ada paling 2-3 gitu ya. Karena begitu gigi tumbuh itu bakteri rongga mulut sudah mulai berkembang biak gitu. Jadi sikat gigi anak dengan sikat gigi tanpa bulu gitu. Nah kalau yang bawah nih anak usia 1-2 tahun udah mulai tuh dikenalin pakai sikat gigi yang halus, tapi tetap ibunya yang orang tuanya yang nyikatin giginya gitu. Nah kalau usianya udah 3 tahun atau udah bisa genggam barang nih, udah bisa megang barang ringan, nah baru deh boleh tuh diajak, iya nak kita coba pegang sendiri sikat giginya gitu, sambil dibantu sama ibu ya, diarahin gitu tangannya gitu, pelan-pelan aja. Jadi buat kegiatan ini nih menyenangkan untuk anak gitu. Awalnya menyenangkan, lama-lama dia jadi menikmati dan bisa sendiri, ya terbiasa. Nah kalau untuk anak usia 4-5 tahun tuh sudah harus dibiasakan membersihkan gigi dan rongga mulutnya sendiri ya, tapi tentunya masih dalam pengawasan ibu ya, diingetin gitu ya. Nah ayo sikat gigi ya, abis makan yuk kita sikat gigi yuk, terus sebelum bobo ya sikat gigi gitu. Jadi sikat itu bukan hanya gigi bu, jadi lidah sama langit-langit juga perlu ya, karena lidah itu tuh intinya permukaan lidah gerinjil-gerinjil ya. Nah itu tuh bakteri bisa ngumpet di situ gitu, jadi permukaannya nggak licin. Langit-langit juga gitu, ada kayak alur-alurnya gitu. Jadi perlu disikat pelan-pelan ya, biar bakteri nggak ngumpet di situ gitu. Nah kalau anak usia udah ya di paling bawah kanan tuh, kalau anak usianya udah lebih dari 6 tahun baru deh bisa dilepas, jadi sudah bisa gosok gigi sendiri ya. Tapi tetap anak-anak orang tua tuh mengingatkan untuk rajin sikat giginya rutin gitu, sampai anaknya udah nggak perlu diingetin lagi ya. Nah ini cara sikat gigi yang benar gimana sih tuh? Sikat giginya itu dipilihnya tentunya sesuai sama ukuran mulut anak ya, nggak perlu yang gede-gede gitu. Terus untuk sikatnya yang lembut ya, tapi nggak perlu yang terlalu lembut banget. Kalau terlalu lembut banget juga leto-leto itu nggak bisa nyikatin ya, nggak keangkat nanti kotorannya. Nah terus pasta giginya dipakainya segitu aja bu, jadi bukan kayak iklan-iklan tuh yang panjang sampai sepanjang sikat gigi. sedikit aja gitu pasta giginya. Gitu. Soalnya kalau kebanyakan juga nanti kan tadi yang seperti saya bilang kan yang kandungannya fluor ya.
kalau ketelan juga kan berbahaya untuk kesehatan gitu. Jadi dikit aja. Terus apa namanya? Kalau misalnya anak yang belum bisa kumur atau buang ludah sendiri itu Bu, nggak apa-apa, nggak usah pakai pasta gigi yang ada fluornya ya, karena resiko ketelannya itu ya. Jadi memang anak yang udah bisa apa namanya kumur gitu. Tapi memang di bawah usia 6 tahun perlu diberikan pasta gigi yang mengandung fluor gitu. Jadi memang diajarin aja anaknya untuk belajar. Nah itu jadi arah sikatnya itu diarahkan kira-kira yang miring gitu, mulai dari gusi atas, ke arah atas. Jadi dari merah ke putih. Jadi dari gusi, dari arah gusi ke gigi. Kita aja merah putih gitu ya. Nah kalau dari gigi atas itu berarti begini. Kalau gigi bawah tuh begini. Aduh saya lupa loh bahwa itu nama model. Semalam tuh udah ingat, pagi-pagi lupa deh. Nah terus itu tuh, jadi apa namanya begitu. Jadi dan pokoknya kita aja merah putih gitu ya. Arahnya nggak perlu kenceng-kenceng Bu. Jangan sampai bunyi gitu. Itu bukannya bersih, giginya malah terkikis gitu. Makanya kan suka ada keluhan tuh, aduh gigi saya kok ngilu ya Dok ya gitu kalau kena air. Nah itu kemungkinan di bagian leher gigi itu yang deket gusi itu udah mulai terkikis tuh. Kalau diperhatiin sudah ada cekungan gitu tuh, itu biasanya karena bulu sikat gitu. Kan kita kalau dulu zaman dulu kan sikatnya kan tuh ya maju mundur ya. Kalau zaman sekarang itu tekniknya udah lebih ke itu dari bawah atas bawah atau bawah atas gitu ya. Gitu kayak menjit gitu. Nah terus dibersihin tuh sama permukaannya, dalam luar, terus permukaan punya banyak maju mundur. Terus lidah, terus sama langit-langit tadi jangan lupa ya Bu ya. Nah terus flossing jangan lupa pakai benang gigi. Apalagi kalau yang giginya berjejak, yang numpuk-numpuk giginya perlu banget itu flossing. Udah sampai nih kita nih. Oh iya tadi sikat gigi itu sehari berapa kali sih? Minimal 2 kali sehari. Habis makan dan sebelum tidur. Kenapa habis makan? Tapi habis makan itu harus tunggu ya Bu, kira-kira 20 menit. Jadi kalau misalnya habis makan tuh pH mulut itu kondisi mulut kita itu dalam keadaan asam. Jadi kalau misalnya begitu habis makan langsung disikat, kan emangnya lagi rapuh-rapuhnya tuh. Jadi jangan disikat dulu, tunggu sampai pH-nya netral, baru dia itu disikat 20 menit lah kira-kira gitu, baru kita sikat gitu. Karena kalau misalnya nggak disikat kan nanti apa namanya makanan tuh nempel ya kan gigi tuh, bentuk gigi tuh kan nggak rata ya Bu, ada fisur-fisur gitu. Kalau fisurnya dalam tuh yang di permukaan punya tuh nanti apa namanya bisa nempel di situ tuh makanan tuh gitu. Kalau lama-lama itu nanti bakterinya berkembang biak di situ, mulai dia tuh apa namanya proses karies itu gitu. Awalnya tuh tadinya mungkin yang cuma hitam kecil, titik kecil hitam, terus kok lama-lama kok broknya besar gitu. Lama-lama kok rasanya nyeri, udah sampai ke pulpa itu, udah sampai ke syarafnya gitu. Nah, apa? Health begins at home. Oke. Jadi peranan orang tua, terutama ibu nih, sangat penting dalam kesehatan keluarga. Karena apa? Ibu adalah sosok yang paling dekat dengan keluarga, berperan dalam membiasakan pola hidup sehat. Nah dalam hal ini khususnya mengakrabkan anak dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan gigi. Jadi ibu-ibu ini memang tugasnya banyak banget ya Bu ya. Tugasnya banyak banget, memang udah banyak banget ya Bu. Aduh pokoknya banyak banget sih kerjaan saya tuh. Udah lah ngurusin anak, masih juga lah ngejar-ngejar anak nih, suruh apa namanya merawat giginya gitu. Tapi memang begitu Bu, namanya juga ibu ya, insya Allah pahalanya banyak lah ibu-ibu mah. Oke, pemaparan tentang gigi anak saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Sri Astuti materi yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk wali murid yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dapat hadiah. Buku yang kemarin itu baca. Ayo. Ya Allah, nggak salah, suara saya banter. Assalamualaikum, saya Mama Jibril dari kelas B4. Ibu, saya mau tanya, tadi kan dibahas kan fungsi gigi itu mengunyah. Jadi waktu anak saya itu speech delay, jadi dia terlambat bicara. Kata dokter kala itu karena kebetulan anak saya dari umur 1 tahun sampai 3-4 tahun dia tidak makan makanan padat. Jadi dia hanya minum susu saja. Jadi katanya karena tidak ada proses mengunyah itu, jadi dia tidak ada produksi suara, tidak ada produksi suara gitu kata dokter gitu. Itu benar apa enggak? Biar saya waktu itu penasaran banget karena kan oh iya gitu. Cuma waktu itu karena anak saya dibilang speech delay, disuruh terapi ini terapi itu, saya agak kaget kan. Terus saya denial, sih anak saya baik-baik aja gitu. Jadi akhirnya saya nggak percaya, saya nggak balik ke sana lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau nanya, nah anak saya kan kebetulan giginya keropos itu kan, karena itu dia tidak makan makanan padat, jadi dia hanya minum susu. Jadi benar-benar giginya tuh keroposnya banget gitu kan. Nah terus temen saudara bilang, oh itu nggak cocok susunya itu, katanya gitu kan. Terus kataku, masa iya sih gitu kan ya. Terus dia suka compare kan, bilang iya anakku minum susu ini bagus-bagus aja giginya, kok anak saya giginya gitu katanya. Jadi apa benar emang ada yang nggak cocok susu bikin gigi keropos? Terus udah gitu kan selama keropos, terus waktu itu saya sempat bilang sama suami kan, apa nggak bawa ke dokter gigi? Nggak usah, kata suami, mahal. Nanti juga copot-copot sendiri, nanti juga keganti gitu kan. Jadi selama ini kalau dia sakit gigi, sama suami disuruh kumur-kumur pakai air garam, itu ngaruh nggak, berfungsi nggak? Itu pertanyaannya 3. Terima kasih buat waktunya. Speech delay ya Bu? Iya. Speech delay memang kan penyebabnya macam-macam ya, kompleks. Cuma kalau misalnya tadi karena kurang Tidak ada proses mengunyah. Sebenarnya belum ada penelitian yang meneliti tentang hubungan langsung antara speech delay dengan kemampuan mengunyahnya ya. Gitu. Terus sekarang gimana? Tapi udah ini ya Bu? Kalau saya sih sekarang mikirnya kalau dia speech delay karena dia bingung bahasa kan, karena yang ditonton sama dia adalah channel bahasa Inggris. Nah, betul. Sedangkan komunikasi kita bahasa Indonesia kan. Jadi itu tapi waktu saya ke klinik tumbuh kembang anak, dia diagnosnya gitu, speech delay iya karena anak ibu tidak ada proses ini mengunyah, karena memang saya bilang kan ditanya. Jadi dia minum susu sama Pediasure. Jadi dia karena teman-teman bilang ya nggak makan memang ada masanya GTM ya, gerakan tutup mulut gitu kan, ya udah saya ikut. Namanya saya juga baru jadi ibu kan gitu, yang ikut aja. Suruh beli Pediasure ya akhirnya nggak makan. Mungkin ada efeknya, cuma memang kalau dari penelitian memang belum nggak ini ya. Terus memang kalau misalnya anak itu banyak ini komunikasinya dual ya, bilingual ya. Memang bagusnya kan kalau usia dini itu diajarkan bahasa ibu dulu ya, gitu biar nggak bingung ya. Nggak diajarin sih sebenarnya, cuma anaknya emang Pada sukanya nonton ya. nonton itu. Oh, dari nontonnya dikasih nonton terus sih. Ya mama ini lelah, harus mencuci, bekerja. Kayak gitu kok. Jadi emaknya yang salah jadinya. Kalau emak salah. Tapi memang harus, tapi makanya udah biasa kan sekarang ya? Sekarang sudah, tapi cuman nggak banyak item. Cuman alhamdulillah semenjak
sekolah udah bisa makan brokoli, makan tadinya cuman nggak lebih dari 5 item yang bisa dia makan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Ayo diulang lagi. Oh iya, jadi memang susu itu ada yang ada brand susu yang ngeklaim dia nggak mengandung sukrosa itu gula tambahan. Ada yang ngeklaim dia cuma kandungannya cuma laktosa. Kalau laktosa kan kandungan yang ada di ASI ya, jadi gula alami gitu. Jadi memang menyebabkan itu ya, iya betul, menyebabkan karies. Sekarang kan tadi sukrosa itu ya, sukrosa itu tuh istilahnya ini apa? Makanannya bakteri gitu. Jadi bakteri itu apa namanya gampang berkembang biak. Ya soalnya saya kan korban artikel ya, jadi di artikel bilang sebaiknya anak umur 2 tahun lebih itu diberikan bukan susu yang bubuk. Karena susu bubuk katanya kan yang dari susu asli terus dibikin bubuk terus kita cairin lagi kan prosesnya banyak gitu. Jadi susu cair, alhamdulillah pakai susu cair, susu ultra yang literan. Anaknya tadinya mau minum susu putih, gara-gara di rumah mertua dikasih coklat dia nggak mau lagi. Gitu. Mertua saya yang salah, bukan saya. Jadi merembet ya salahnya kemana-mana ini yang salah ini. Jadi memang cek deh di susu ultra itu. Jadi memang intinya apa namanya gula ya. Harus anak-anak itu sebaiknya rendah gula. Gitu. Jadi kalau misalnya manis dari yang manis alami dari buah-buahan misalnya gitu ya. Karena itu tadi ya apa namanya gula itu memang makanannya bakteri. Gitu. Makanya kalau anak yang kedot susu tuh kedot apa botol ya botol tuh kan giginya bukis-bukis tuh ya banyak ya karena apa namanya karena kondisi asamnya mulut itu lama dia terlalu lama kan dia nggak berhenti kan. Nah terus sama ini bu sama apa namanya kebiasaan ngemil. Jadi memang baiknya itu diajarkan untuk makan itu teratur. Makanya teratur, jadi kalau kebanyakan ngemil itu kondisi mulut asam terus gitu, makanya apa namanya rentan terbentuk karies atau lubang gigi. Gitu. Ngemil terus tuh, jadi mulutnya belum sempet basah atau netral, dia udah kenal lagi tuh makanan gitu. Ya minimal ini deh apa namanya habis makan manis. Anak dikasih minum air putih gitu, kalau habis minum susu botol kasih minum air putih gitu. Kenapa kalau misalnya ASI giginya nggak apa-apa ya? Karena kan kalau ASI itu tadi pertama kandungannya dia laktosa, terus dia tuh langsung ketelan bu. Kalau susu botol kan ini kerendam tuh giginya di dalam kan gitu ya, gitu itu sebenarnya. Jadi memang kalau apa namanya, pokoknya habis minum susu mau ASI ya, mau susu formula itu dikasih air putih habis itu ya, biar lebih jelas lah yang sisa susunya. Terus yang ketiga buat meredakan sakit gigi di kumur-kumur pakai air oh ya bisa sih untuk apa namanya tapi memang kalau sakit gigi ini bu dia itu sifatnya kalau nggak dirawat kambuh lagi, jadi dia sampai penyebabnya dihilangkan itu dia akan kambuh terus tuh. Jadi memang kalau kayak kumur-kumur air hangat dengan garam itu kan sifatnya hanya meredakan gejala ya, tapi tidak menyelesaikan masalah gitu. Sementara gitu. Ayolah, takut ke dokter gigi karena ini ya. Kayaknya ayo emaknya ini ya. Jangan-jangan emaknya banyak ke shopping nih. nggak salah. Jadi malu. Iya, gimana bu? Sudah cukup kan? Ya cukup, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Langsung aja. Iya. Assalamualaikum Bu Dokter. Ya saya Arapa Najwa. Saya mau tanya, sikat gigi sebaiknya itu digantinya berapa bulan sekali atau gimana ya Bu? Terus yang kedua, ini apa namanya? Anak saya suka ngemil, Dokter. Jadi sebaiknya gimana, Dok? Soalnya sehabis makan dia bilang saya sikat.
Tapi setelah berapa jam ya, berapa menit kemudian, mungkin setelah 15 menit tuh dia ngemil lagi, dan ngemilnya tuh kayak Oreo seperti itu. Karena ya kakak-kakaknya udah bisa gede-gede juga seperti itu. Roti juga yang ada roti tawar yang ada mesesnya seperti itu dong. Jadi mohon ininya, terima kasih. Oh, sikat gigi ya? Iya. Sikat gigi itu diganti 3 bulan sekali, atau kalau kurang dari 3 bulan udah mekar-mekar tuh bulu sikatnya gitu. Jadi paling lama 3 bulan, atau kalau udah mekar-mekar ya 3 bulan, kalau kasih ya 3 bulan gitu. Terus untuk kebiasaan meal, Iya. Gimana sih? jadi gini, kan tadi udah ini ya, apa namanya, penyebab karies lubang gigi itu kan tadi bisa makanan manis ya, manis, lengket. Jadi dia kalau kumur-kumur aja tuh nggak bisa hilang kan Bu ya. Iya. Jadi kecuali kalau anaknya mau rajin-rajin sikat gigi ya, gitu. Tapi memang bagusnya sih, baiknya mungkin durasi ngemilnya itu dibatasin gitu, dibatasin, maksudnya jangan terus-terusan gitu. Terus ngemilnya juga kalau bisa jangan yang terlalu banyak yang mengandung gula. Jadi selain nggak bagus buat gigi juga kan kesehatan tubuhnya kayak nanti obesitas, terus gula Bu, penyakit gulanya, diabetes ya. Sekarang banyak tuh anak-anak yang udah diabetes ya. Anak-anak sekarang itu karena memang apa namanya pola makannya ya banyak banget. Kalau kita zaman dulu kan nggak banyak pilihan kayak sekarang ya, gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kayak di ini aja, apa namanya, mungkin di edukasi aja anaknya. Ini nah kalau misalnya ngomel yang manis-manis, lengket-lengket, tapi giginya begini. Gitu. Boleh sambil dikasih lihat misalnya di googling bareng-bareng gitu ya. Atau apa namanya, apa misalnya kamu boleh deh Kak, misalnya kamu mau ngambil kayak gini, tapi kamu mau nggak sikat gigi? Gitu. Ya. Gitu. Tapi memang apa namanya? Susah sih memang anak-anak kan. Memang itu makanan anak-anak ya gitu. Tapi memang kita perlu sih untuk mengingatkan juga ya. Karena bukan gigi aja, kesehatan orang lainnya juga gitu, kesehatan umumnya. Kan kita nggak mau Bu, apa namanya, efeknya tuh memang nggak sekarang ya Bu. Nanti udah gedean tuh diabetes lah, obes lah gitu ya. Kasihan gitu. Ya Bu ya. Sekarang banyaknya anak-anak yang sekarang nih penyakitnya macam-macam. Jadi bukan penyakit orang dewasa aja, anak-anak macam-macam. Gimana? Izin bertanya. Dia tuh masih biasa aja, cuma kan lama kita kok agak terus kira-kira masih ada apa ya, kalau saya harusnya keras gitu dan apa masih ada kesempatan kalau mau perbaiki dibiarkan karena mulai iya. Umur 6 tahun giginya tuh makin lama tuh kayak maju ya. Oke, kayak maju ya. Mungkin tadi katanya ada kebiasaan ya, jujur ya. Itu bisa jadi mungkin tadinya sebenarnya mungkin yang atas tuh sebenarnya masih normal, mungkin karena yang bawahnya agak gitu, karena bisa jadi karena gitu, jadi kelihatannya dia yang atas lebih maju ya. Untuk umur 6 tahun masih ada kesempatan tuh, karena kan mulai ganti gigi tetap itu umur 6 tahun, 5-6 tahun. Cuma yang pertama keluar itu gigi ini, gigi geraham yang belakang. Nah itu gigi yang paling muncul, gigi yang pertama kali tumbuh, gigi tetap itu gigi molar namanya, yang besar di belakang. Dan itu kalau misalnya apa namanya berlubang, rusak, dia nggak ada gantinya lagi. Jadi memang apa namanya sedini mungkin memang harus
dirawat gitu. Untuk gigi depannya dia 6 sampai 8 tahun kira-kira. Dan jadi masih ada kesempatan. Ya. Jadi jangan khawatir. Sudah tua. Habis ini kasih invoice. Dulu nggak begitu? Oh iya. Masih ada kesempatan insya Allah ya, karena kemarin kan dia masih gigi susu tuh semuanya masih gigi susu. Tapi nanti sambil dipantau dulu kalau misalnya udah mulai berjenjang, jadi ke dokter gigi nanti mungkin ada tindakan perawatan awal ya gitu, sebelum akhirnya pakai bracket yang kayak ini ya. Mahal loh. Mungkin ada lagi? Nggak jelas Bu, dibuka aja kali maskernya. Nah, Dia dari kecil bermasalah dengan gigi. Dulu waktu umur 3 tahun anak saya itu baru mau gigi 2 depannya, tapi dia jalan-jalan itu jatuh terus patah di keluarga. Tapi patahnya itu dalam susu. Jadi saya mau ini giginya itu dipotong ya sama dokternya sana. Dan saya tanya apa yang harus dicabut, dokternya parah ya, katanya belum boleh dicabut. Nanti di atas 5 tahun baru boleh. Nah, anak saya dari sana baru masalahnya gigi aja sering sampai sakit sampai bolak-balik perawatan gigi. Dokter itu 3 bulan sampai dirunduk rumah sakit dari dokter spesialis gigi. Dan di sana perawatan sampai 3 bulan tidak perawatan. Sekarang masih lomba baru 1 bulan yang lalu habis perawatan. Nah, yang saya tanyakan itu dulu kan masih ada sisa yang itu apa harus? Oh ya, saya itu belum ada gigi yang 1 bulan. Apa ini udah terlambat ya, udah masuk 7 tahun nggak ada gigi yang belum ganti 1 gigi. Apa dicabut itu atau gimana? Apa sudah terlambat itu buat dia saya. Oke. Jadi umur 7 tahun gigi susunya masih ada semua, belum ada gigi depan. Iya, tapi Apa-apa Bu, jangan khawatir. Jadi tadi yang seperti yang saya kasih dan tabel erupsi tadi itu variasi variasi normal. Jadi yang maksudnya normalnya itu ditentukan hanya ada variasi. Jadi rentang sekian sampai sekian itu buat patokan aja sih gitu. Kalau misalnya ternyata kalau 7 tahun sih masih nggak apa-apa Bu, karena kan gigi depan aja itu keluarnya 6 sampai 8 tahun untuk pakai gitu. Yang gigi depan kan tadi katanya patah ya. Itu diubah warna nggak? Hitam nggak? ya sekarang udah itu dia. Hitam. Iya, tadinya enggak. Berarti giginya udah, tapi dia nggak lubang ya? Ini hitamnya di depan. Iya, di depan yang dua itu. Maksudnya di permukaan depan. Semua yang patah itu sisanya itu semua. Oh gitu. Ini biasanya kalau misalnya berubah warna itu, kalau misalnya dia nggak lubang misalnya ya karena jatuh, berubah warna itu karena jatuh, itu apa namanya baru ya? Itu proses matinya gigi. Jadi maksudnya tadinya hitam, giginya syaratnya masih bersih gitu pembudarannya, tapi karena misalnya karena udah mati di dalamnya nih pembudaran syaratnya, jadi kan kalau pembudaran syarat itu kan warnanya merah ya Bu ya, karena udah mati itu dia jadi hitam gitu. Kayak darah aja, kan darah kan kalau
asli kan hitam ya, gitu. Kan kalau misalnya gigi itu dia tuh sebenarnya lapisannya itu tuh kayak tubulus itu, dan dia tuh kayak apa sih, kayak pipa kecil halus gitu. Jadi dia bisa menyerap warna gitu dari yang penggunaannya yang mati itu gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, masih umur 7 tahun ya. Kalau misalnya ternyata 8 tahun nih belum ganti juga giginya, nanti paling sama dokternya disuruh ronsen. Jadi kalau ronsen nanti kelihatan tuh kayak tadi tuh kelihatan ada benihnya apa enggak gitu ya. Apa masih jauh bagaimana gitu. Kalau misalnya ibu penasaran boleh sih, kalau misalnya mau ronsen panoramik tapi kelihatan semua tuh giginya. Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya mau ronsen aja sih sebenarnya bisa langsung ke laboratorium klinik ya, misalnya kayak Prakta gitu, bisa langsung sih kalau foto doang. Namanya ronsen panoramik ya. Oh gitu, berarti sampai berkembang gitu kali ya? 3 bulan perawatannya saat ini. Ya, usia capek ini baru saya terus sudah ditempel sampai di rumah udah sebulan ini udah lubang. Yang akan ditempel lubang lagi. Oh ya, mungkin apa namanya lubangnya sudah terlalu besar ya, jadi nggak bisa pegang tambelannya gitu. Tapi positifnya jadi anaknya kata dokter gigi Bu. Malah jangan-jangan kangen sama dokternya. Tadi sering nggak bolak-balik. Tapi bolak-balik minum antibiotik buat obat. Oh gitu ya. Dia kan kasihan. Terus sekarang bisa dia minum. Dia udah berani kalau dia masih sakit karena udah terbuka lagi, udah kuat dan mereka kayak saya bawa ini lagi dia Iya, mau gimana? berarti ini udah harus dicabut umurnya sampai 8 tahun gitu ya. Dia udah sebelum itu kan. Kecuali kalau misalnya memang mungkin apa namanya kan ya, misalnya terlalu apa namanya kelainannya terlalu besar gitu ya, memang tidak memungkinkan untuk dipertahankan sih, nggak apa-apa sih Bu, gitu kalau misalnya dicabut. Iya, sama-sama. Semoga ini ya apa namanya segera sembuh ya semua giginya ya, ganti dengan gigi yang baru. Dan begitu udah ganti gigi yang baru harus ekstra deh dijaga karena udah nggak ada gantinya lagi gitu. Udah sekalian kesempatan ya. Ini ada pertanyaan dokter. Mungkin usia ini sih bermasuk usia remaja. Pertanyaannya, kalau gigi geraham anak usia 11 tahun rusak, apakah bisa lepas dan tumbuh lagi? Umur 11 tahun bisa tumbuh lagi kayak kalau gigi gerahamnya lepas, gigi geraham yang belakang itu lepas, udah nggak bisa lagi Bu, udah selesai gitu. Jadi paling kalau misalnya ini kalau masih bisa dirawat, baiknya dirawat, jadi jangan dicabut gitu, karena biar bagaimanapun apa fungsi gigi asli itu. Jadi gini, kalau misalnya kita cabut giginya itu tidak menyelesaikan masalah karena akan ada rongga di situ, akan ada space yang kosong. Jadi kalau gigi itu dia sifatnya mencari teman Bu, cari kontak. Jadi kalau bisa lama-lama nih atau jangka panjangnya nih kalau dijadiin bolong nih, dibiarin ompong dan diganti sama gigi tiruan, nanti miring tuh gigi sebelahnya kadang nyari teman, kok nggak ada kontaknya gitu, miring tuh dia. Terus gigi atasnya, kalau misalnya gigi atasnya masih ada, karena dia cari kontak, lama-lama turun, jadi kelihatannya kayak giginya memanjang. Jadi dia kayak turun itu dia cari kontak. Jadi gigi memang sifatnya dia mencari teman, cari kontak. Makanya kayak tadi gigi susu yang misalnya dia tanggal atau lepas sebelum waktunya itu, dia nggak ikut tuh. Jadi makanya ada yang miring gitu. Terus begitu udah mau keluar gigi sampai nih, udah nggak ada tempat nih karena gigi susu sebenarnya udah geser gitu. Jadi gitu, jadi sebisa mungkin gigi dipertahankan selama mungkin di dalam mulut gitu ya. Iya, kirain mau diurusin lepas. Biasanya itu kan gigi tiruan, kenapa ya bau? Gimana solusinya? Gigi tiruan bau. Ada, biasanya ada kan yang Baunya gimana sih Bu? Aduh, mohon maaf saya belum pernah pakai gigi tiruan jadi nggak tahu. Baunya pas lagi apa nih? bau mulutnya itu kayak kurang sedap. Oh, bau mulutnya. Ya, gigi tiruan itu dipakainya berapa lama?
Maksudnya dalam sehari tuh gimana nih? Pakai terus-terusan tidur? Pakai apa gimana? Ada yang dilepas, ada yang lain. Oh, gigi tiruan apa nih yang copot Yang pasang? coba-coba yang lepasan ya, lepasan. Yang lepasan yang bisa dilepas-lepas ya? Ada yang biji mah. Oke, jadi gigi tiruan lepasan itu, jadi gigi tiruan itu memang dipakainya saat untuk mengunyah Bu. Jadi memang kalau tidur itu dia nggak boleh dipakai, kalau tidur. Pertama dia ada risiko tertelan, terus apa namanya terus ini apa namanya kan ketutupan sih nanti gusinya tuh langit-langit. Nah bakteri masuk tuh ke situ berkembang biak, makanya bau. Jadi memang dipakainya tuh kalau misalnya lagi mau makan gitu, kalau lagi di luar ya mungkin malu gitu. Tapi begitu udah sampai rumah dilepas terus disikat, dibersihin, direndam di air. Nggak perlu air biasa nggak apa-apa, pokoknya yang penting dia udah disikat, kayak kita sikat gigi lah, udah bersih, baru direndam air. Karena biar apa direndam air supaya dia tidak mengkerut gitu. Oh, oke. Mahal murah pengaruh gak sih? Ada harga ada lupa. Gini, sebenarnya kalau harga itu tiap klinik kan beda-beda ya Bu ya, kebijakannya beda-beda. Cuma paling kita ininya dari jenisnya aja, gitu. Pakai bahannya apa, gitu. Karena memang ada tingkatan bahan nih, gitu. Kalau misalnya jenisnya, misalnya gigi tiruan nih, misalnya kalau yang paling bagus misalnya nih apa ya, misalnya Palplas misalnya bahannya gitu, itu pasti dia lebih mahal dari misalnya ini. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya membandingkan antar klinik itu memang kewenangan tiap klinik beda-beda, cuma paling dari bahannya aja. Jadi paling bisa tanyanya pakai bahannya apa nih dong, nanti baru bandingkan dengan bahan yang lain gitu ya. Terus untuk yang di pinggir jalan nih apa nih? Tukang gigi. Oke, jadi begini, tukang gigi itu kalau kami itu bilangnya tekniker ya Bu, jadi memang mereka itu mengerjakan sebenarnya apa namanya lab gigi, jadi gigi tiruan, tapi mereka sebenarnya nggak ada dia bikin gigi tiruannya jago Bu, tapi dia tidak punya ilmu tentang kesehatan gigi, jadi mereka sebatas bentuknya. Sharing ya ibu-ibu ya tentang gigi tiruan ini. Kebetulan saya sudah pakai gigi tiruan karena saya punya gula ya, ibu saya gula, jadi saya turunan ya? Keturunan? Iya, keturunan. Jadi saya berpengaruh pada gigi. Jadi gigi saya tuh tanggal dengan sendirinya. Akhirnya karena banyaknya yang tanggal, otomatis kan kepercayaan diri saya menurun gitu ya. Otomatis harus berkorban banyak untuk membuat gigi tiruan. Saya total membuat gigi tiruan itu hampir 5 juta Bu ya. Jadi rahang atas dan rahang bawah itu berbeda gitu. Jadi rahang atas itu untuk pertama itu 1 jutaan. Kalau ada 2-3 berarti ditambah per bijinya gitu. Nah, perbedaan dengan dokter gigi dengan tukang gigi itu saya pernah lihat, karena dulu ada alumni Robani itu tukang gigi suaminya gitu. Pas saya lihat itunya barangnya, ini udah selesai belum gitu, udah katanya. Beda banget dengan yang dari dokter gigi. Dia di tukang gigi tuh kasar banget ininya, permukaannya kasar banget. Dengan yang di dokter gigi alhamdulillah saya tidak ada masalah, cuma karena bukan gigi asli ya, jadi kekuatannya berbeda gitu ya. Jadi yang biasa dulu krakot tulang saya nggak bisa. Ya itu kenikmatannya sudah dikurangi gitu ya. Jadi dari gigi ya, gigi itu luar biasa gitu ya. Jadi mahal tidaknya ya tergantung dari bahannya tadi gitu ya. Jadi ada beberapa, ada yang kokoh, ada yang lentur, itu tergantung bentuk rahang kita gitu. Jadi
dokter yang tahu itu. Oh, ibu cocoknya pakai yang agak keras. Ibu cocoknya dengan yang lembut gitu. Itu dokter gigi yang tahu gitu ya. Mungkin itu sharing yang masalah harga itu memang ada ini ya, dan bedanya dengan dokter gigi dan tukang gigi yaitu gitu yang saya lihat gitu ya. Jadi dan pernah ada teman bapak saya itu dia ke tukang gigi habis 2 juta, gak nyaman banget katanya. Akhirnya pergi ke dokter gigi di atas 2 juta. Jadi ada perbedaan kenyamanan. Ya, ada harga. Yes, begitulah gitu ya. Jadi itu sharing sedikit. Ya Allah, terima kasih Bu sharingnya. Nah, jadi memang apa namanya tarif itu kan memang relatif ya Bu. Jadi memang bukan karena dari apa namanya dari kualitasnya, tapi juga dari ilmunya. Jadi memang ilmunya berbeda gitu ya. Kalau tukang gigi kan lebih ke teknis, kalau dokter gigi kan dia apa namanya menyeluruh gitu. Kayak misalnya kalau saya pernah beberapa kali dapat kasus pasien datang, dia dari tukang gigi, saya pasang gigi tiruan di tukang gigi. Jadi itu sama tukang giginya tuh dilem Bu, dilem pakai telur lem Malteko, nggak bisa dilepas gigi tiruannya, jadi nempel ke giginya dia. Jadi dia bukan nah jadi dia itu harusnya tiruan lepasan, tapi dibikinnya permanen, dilem. Jadi baunya tuh luar biasa ya. Dan kami kan mau apa namanya mau nyopot juga nggak berani karena giginya tuh udah pada goyang-goyang jadinya Bu. Gitu karena harusnya dia dilepas tapi dia dibikin permanen. Kebayang kan itu di bawahnya basis gigi tiruan itu ada makanan masuk kan bisa dibersihin tuh. Udah kebayang baunya. Terus apa namanya kainannya di bawah situ gitu. Jadi memang sebenarnya apa namanya mereka itu lebih ke tekniker sih. Jadi kalau misalnya dokter gigi ini mau bikin gigi tiruan dibawanya ke lab ya ke mereka lebih ke tekniker gitu. Cuma sekarang kan menyimpang jadi dia ikut praktek ya gitu. Sebenarnya mereka cuma bikin aja sih, harusnya bikin sesuai arahan dokter giginya gitu. Ya. Jadi maksudnya jangan karena dari murahnya tapi apa namanya efeknya jangka panjang gitu. Jangka panjangnya sebenarnya sih dipikirkan gitu ya. Karena apa namanya Bu, kayak misalnya kalau pasang gigi tiruan lepasan nih, kan udah nggak boleh ada kayak akar gigi tuh harus cabut-cabut itu. Karena akar gigi itu tuh sisa akar gigi itu tuh dia sumber bakteri juga tuh, sumber infeksi. Jadi kalau misalnya mau pasang gigi tiruan lepasan tuh dia harus cabut-cabutin. Nah sementara kalau di tukang gigi itu dia ditimpa langsung ditutup gitu ya. Jadi kadang mau nyari murah ujung-ujungnya malah jadi buntung Bu, karena jadi double ya, biayanya juga jadi double gitu ya. Semoga ibu diberikan kelancaran rezeki ya. Amin. Bisa tetap sehat. Kan tetap sehat ya. Iya, kelancaran kesehatan gigi deh. Amin. Ada lagi yang mau bertanya sebelum penutupan acara? Ya, cukup lah. Tidak ada lagi ya. Insya Allah terima kasih buat yang bertanya. Saya mau nanya, padahal tadi nggak ikut materinya ya, cuma dari berbagai kasus ya, karena tiap 16 kali kan ada pemeriksaan kesehatan ya dari puskesmas, dan kebanyakan anak-anak itu sampai sekarang banyak anak-anak yang habis giginya itu. Ya alhamdulillah Pak, anak saya tidak ada masalah gitu ya dengan gigi susunya, tapi begitu tanggal bentuknya pas tumbuh yang baru tidak beraturan, itu pengaruhnya apa gitu. Terus untuk biar tidak sampai gigi susu ini rusak gitu sebelum tanggal, itu perawatannya seperti apa? Merawat gigi susu. Merawat gigi susu itu tadi kurangi makanan manis dan lengket ya Bu ya gitu. Perbanyak makanan yang rendah gula dan mengandung serat.
Terus sikat gigi minimal 2 kali sehari sebelum makan dan sebelum tidur, sudah makan dan sebelum tidur. Terus kalau untuk anak-anak nih peran ibu penting banget. Peran ibu penting banget. Jadi memang ibu ini nih tonggaknya gitu ya, keluarga ya. Sama ini memperkenalkan anak dengan dokter gigi sejak dini. Jadi jangan tunggu sampai giginya sakit. Gitu kan, kalau gigi udah sakit kan anak jadi takut ya Bu ya. Jadi kalau begitu anak udah mulai tumbuh giginya nih, ajak ke dokter gigi, perkenalkan dengan klinik gigi, sama dokternya dicek, gitu kan. Karena dia udah biasa, nanti lama-lama jadi dia nggak takut lagi gitu sama dokter gigi. Gitu. Terus tadi anak ibu gigi susunya nggak ada masalah, susunannya tidak beraturan. Udah berapa bulan? Oke, tadi giginya berjejak ya, nggak beraturan. Itu tadi kemungkinannya ada beberapa kemungkinan Bu, bisa jadi itu dia rapi ya. Suami? Oke. Nah, jadi itu salah satu faktornya bisa genetik keturunan. Nah, jadi misalnya giginya besar-besar, gigi yang besar tapi rahangnya kecil, ada space-nya, jadi giginya numpuk. Nah itu, misalnya bisa itu. Gitu. Terus apa lagi ya? Kemungkinan yang paling besar sih itu ibu genetik biasanya. Karena anak-anak saya juga giginya juga nggak ada yang rapi Bu, makanya perlu bantuan dengan pemakaian kawan gigi. Iya paling nanti penanganannya terapinya pemakaian kawan gigi sih gitu. Karena umurnya udah 11 tahun sih ya, tapi 14 berarti seumuran anak saya ya. SMP apa SMA? Oh SMP, oke. Iya Bu, tapi positif ya kalau misalnya pasang kalau giginya masih muda nih, dia cepet nggak lama-lama gitu. Jadi kalau udah tua tuh sampai 3 tahun gitu, kalau ini progresnya lebih cepat kelihatan gitu. Ya, sebelum ke penutup acara, nggak ada yang tanya lagi ya, mudah-mudahan sudah ya, cukup, Insya Allah. Terima kasih sudah saya jawab untuk wali murid terima kasih.